Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا علينا. أما بعد، ma'asyiral muslimat rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas kesempurnaannya dan juga atas kebaikan-kebaikannya. Kita memuji Allah dengan ucapan kita alhamdulillah atas kesempurnaan dari nama-namanya yang husna, atas kesempurnaan dari sifat-sifatnya, atas kesempurnaan dari hukum-hukumnya yang penuh dengan keadilan, atas kesempurnaan dari ketetapan-ketetapannya yang penuh dengan hikmah. Oleh karena itu kita tidak berhenti untuk terus mengucapkan alhamdulillah, untuk terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, dan juga kita memujinya atas kebaikan-kebaikannya, kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, kebaikan-kebaikan yang tidak pernah berhenti, yang terus datang silih berganti. Dan pada siang hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak samar ya bagi ibu-ibu semuanya. Ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menunjukkan tentang besarnya menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya Nabi SAW bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, bahwa tanda seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah, diinginkan untuk mendapatkan ampunannya, mendapatkan surganya. Tandanya adalah dia adalah orang yang difahamkan terhadap agamanya. Dan tentunya untuk faham terhadap agama Allah adalah dengan melalui jalan menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Begitu pula Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya, berjalan di sini baik secara hissiyah, yaitu dengan kaki, dengan kendaraan, ataupun berjalan di sini artinya menulis, mendengarkan, mengulang kembali apa yang pernah dipelajari. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalannya kepada surga. Betapa butuhnya kita untuk mendapatkan kemudahan, ya, untuk mendapatkan kemudahan dari Allah, dimudahkan jalannya ke surganya Allah. Artinya kita dimudahkan untuk bertaubat kepada Allah, dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk meninggalkan maksiat, ya, yang ini semuanya tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu kita memuji Allah atas kebaikan-kebaikannya, atas kebaikan yang Allah berikan pada hari ini. Allah mudahkan kita untuk kembali berkumpul di majelis ilmu, dan kita akan melanjutkan membahas atau mengambil faedah dari pelajaran-pelajaran yang disusun oleh seorang ulama besar, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1420 Hijriah. Beliau menyusun pelajaran-pelajaran untuk keumuman umat, dan beliau beri nama pelajaran-pelajaran yang beliau susun ini dengan nama Ad-Durus Al-Muhimmah, pelajaran-pelajaran yang penting. Ini yang menyebutkan penting ini adalah ulama yang mengetahui mana yang penting, mana yang di bawah pentingnya. Berarti ini adalah hal yang memang harus sangat kita butuhkan. Dengan penilaian para ulama yang mengetahui tentang agama ini, bahwa ini adalah pelajaran-pelajaran yang penting li'amatil ummah, untuk keumuman kaum muslimin. Ini nama ini diberi oleh beliau sendiri namanya, pelajaran-pelajaran yang penting untuk keumuman kaum muslimin. Dan pelajaran-pelajaran ini ada 18 pelajaran, dan kita akan masuk pada pelajaran yang ke-9. Mudah-mudahan pelajaran yang sebelumnya masih ingat ya, dan di murojaah ini penting semua. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Dan beliau pilihkan surat-surat pendek yang insya Allah ibu-ibu semuanya sudah hafal, dari Al-Zalzalah hingga An-Nas. Dan ini jadikan pelajaran yang pertama untuk diketahui cara membacanya dengan benar, untuk difahami maknanya. Dan tidak banyak dari surat Al-Zalzalah sampai An-Nas ini yang dipilihkan oleh beliau, karena ini yang dibutuhkan dalam keseharian kita, dalam sholat kita. Bagi yang baru belajar, ya, kalau yang sudah banyak hafalannya ya tentu lebih sempurna kalau dia ya, membacanya sebagaimana bacaan-bacaan sholat yang dibaca oleh Nabi SAW. Tapi yang dipilihkan di sini surat-surat pendek yang ini. Kalau kita melihat sholatnya Nabi SAW, dibaca surat-surat pendek ini untuk sholat maghrib ya, untuk sholat maghrib, Al-Zalzalah sampai An-Nas. Tapi karena ini untuk keumuman kaum muslimin, maka beliau memilih surat-surat ini. Dan surat-surat ini dengan pendeknya bukan berarti kecil keutamaannya. Di sini ada surat Al-Ikhlas ya, ibu-ibu, yang dikatakan oleh Nabi SAW, ta'dilu sulusal Quran, menandingi sepertiganya Al-Quran. Surat Al-Ikhlas itu menandingi sepertiganya Al-Quran. Berarti ini surat dengan pendeknya dan sudah dihafal oleh ibu-ibu semuanya, namun kadang kurang dianggap sebagai surat yang memiliki kelebihan dibanding surat-surat yang lainnya ya. Sehingga mungkin tidak dipelajari maknanya, tidak difahami maknanya, tidak diamalkan kandungannya ya. Padahal memiliki keutamaan yang besar, yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai ta'dilu sulusal Quran. Nabi yang menyatakan menandingi sepertiganya Al-Quran, sehingga kalau dia membaca ya
3 kali, ya, berarti kan sepertiga, maka seperti khatam, seperti bukan berarti khatam, tapi dia seperti khatam dalam keutamaannya, ya. Sehingga ini betul-betul dibaca dengan sungguh-sungguh, dibaca dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan benar membacanya. Ini disunahkan dalam banyak kesempatan, dalam sholat witir, dalam sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, dalam zikir pagi, zikir sore, mau tidur. Ini surat yang luar biasa. Ya, tentu bukan berarti mencukupkan 3 kali terus tidak baca Quran karena sudah dianggap khatam, ya, karena belum khatam kalau 3 kali itu. Tapi keutamaannya, ya, seperti orang yang khatam, mendapatkan keutamaan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ibu-ibu dan bapak Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berikutnya tentang rukun-rukun Islam, ya, tentang rukun-rukun Islam. Kemudian dari mulai syahadat, ya, dari mulai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah itu tentang rukun yang kedua yaitu sholat, yang ketiga yaitu zakat, yang keempat yaitu puasa, yang kelima yaitu haji. Ini menjadi pelajaran yang kedua secara ringkas. Kemudian barulah yang ketiga adalah rukun iman. Secara ringkas setelah kita sampaikan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Kemudian setelah itu pada pelajaran yang keempat kita mengetahui tentang tauhid dan macam-macamnya, dan kebalikannya tauhid yaitu syirik dan macam-macamnya, ya. Bahwa tauhid rububiyah yaitu meyakini Allah sebagai satu-satunya yang berbuat dalam menciptakan, berbuat. Ini terkait dengan perbuatan Allah, meyakini Allah satu-satunya yang berbuat, ya, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang menyehatkan. Ini belum cukup untuk menjadikan seorang itu dengan keyakinan ini sebagai seorang muslim. Bahkan dia harus mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Uluhiyah yaitu ibadah. Mentauhidkan Allah dalam hal ibadah yaitu hanya Allah yang diibadahi, dan meninggalkan semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kalimat la ilaha illallah, makna dari la ilaha illallah, yang barang siapa mengucapkannya, memahami dan mengamalkannya, dia akan mendapatkan manfaat pada hari pembalasan. Meskipun dia harus disiksa karena mungkin dosa-dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, meskipun dia orang yang berlumuran dosa sebanyak apapun dosanya, tapi dia memiliki la ilaha illallah, maka kalimat ini akan bermanfaat pada saatnya, di mana dia tidak akan kekal di neraka kalau tidak mendapatkan ampunan, dan dia dipastikan akan dikeluarkan dari api neraka. Tidak ada yang membawa kalimat ini menghadap Allah dengan la ilaha illallah kemudian kekal di neraka, itu tidak ada. Meskipun dia adalah orang yang banyak berbuat dosa, selama bukan dosa syirik, ya, atau yang membatalkan Islam, tapi dosa-dosa besar yang dibawa syirik dan dibawa pembatal Islam, sebanyak apapun yang dia lakukan dari dosa, kalimat ini akan bermanfaat pada saatnya, meskipun dia harus terkena siksa, ya, karena dosa-dosanya, tapi akan bermanfaat, akan dikeluarkan dari api neraka. Siapapun yang memiliki la ilaha illallah, yang memiliki iman sekecil apapun imannya, akan dikeluarkan dari api neraka.
Maka tauhid dengan macam-macamnya, syirik dengan macam-macamnya menjadi salah satu pelajaran penting yang disebutkan dalam kitab ini, dipilih oleh beliau sebagai pelajaran yang penting untuk keumuman kaum muslimin. Kemudian pelajaran yang kelima tentang ihsan, pelajaran yang keenam tentang syarat-syarat sholat, ketujuh tentang rukun-rukun sholat, yang kelima tentang wajib-wajibnya, ke-8 tentang wajib-wajibnya sholat, dan yang ke-9 yang sekarang ini tentang bayan at-tasyahud, penjelasan tentang tasyahud. Yang tasyahud ini masuk ke dalam rukun atau wajibnya sholat? Rukun atau wajib? Ya, ada yang wajib, ada yang rukun. Karena tasyahud itu ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Yang rukun itu kalau pada tasyahud akhir. Nah ini kalau sholatnya 2 rakaat, berarti tasyahudnya tasyahud apa? Akhir semuanya. Kalau yang 2 rakaat itu semuanya akhir. Ya. Semuanya 2 rakaat itu berarti tasyahudnya akhir. Tapi kalau yang sholatnya 3 rakaat, 4 rakaat, maka di situ ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Apa bedanya tasyahud awal dan tasyahud akhir? Ya. Jika dalam sholat itu ada tasyahud awal dan akhir, maka tasyahud awal itu hukumnya wajib. Ya. Sementara tasyahud akhir hukumnya rukun. Apa kalau rukun tidak wajib? Ya lebih wajib, lebih dari wajib. Lalu bedanya apa? Bedanya saat lupa. Kalau lupa dari tasyahud awal, maka sholatnya diteruskan saja dan nanti bisa ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun itu nggak bisa ditinggalkan, diteruskan tanpa dijalankan, harus dijalankan, harus didatangkan. Tidak boleh sudah lupa, terlanjur terus sholatnya dilanjutkan, tidak, harus dilakukan. Ini kalau tasyahud awal, misalnya sholat maghrib itu ada tasyahud awalnya. Kemudian apa? Setelah pada rakaat yang kedua, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, terus langsung berdiri. Seharusnya duduk dan membaca tasyahud awal, tapi lupa sampai tegak berdiri. Kalau sudah sampai tegak berdiri, maka teruskan sholatnya, tidak perlu kembali duduk. Nggak perlu kembali duduk kalau sudah tegak berdiri. Tapi kalau baru mau bangkit, ingat, maka duduk. Kalau baru mau bangkit, ingat, maka duduk. Tapi kalau sudah sampai tegak berdiri, baru ingat, lanjutkan sholatnya dan bisa diteruskan sholatnya. Nanti sebelum salam ada sujud sahwi. Sujud sahwi ya kayak sujud sholat, sama, bacaannya juga sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Atau mau doa ditambah doa yang lainnya, karena sujud itu waktu berdoa, ditambah doa-doa yang lainnya tidak apa-apa. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit dari sujud, kemudian salam sebagai menutup kekurangan lupa tadi. Tapi kalau tasyahud akhir tidak bisa. Ya. Pada rakaat yang keempat, setelah sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud
lagi, kemudian bangkit dari sujud yang kedua, terus langsung assalamualaikum warahmatullah. Lupa belum baca tasyahud akhir. Maka di sini apa? Dia harus membaca tasyahud akhir. Salamnya nggak berlaku, dia lanjutkan sholat dengan membaca tasyahud akhir. Begitu pula kalau imam sudah salam, tapi tasyahud akhirnya belum selesai, imam sudah salam, kita jangan ikut salam. Kita selesaikan dulu tasyahud akhirnya. Beda dengan tasyahud awal. Ya, kalau imam sudah berdiri, ya gimana lagi, kita kemudian berdiri. Mungkin belum selesai tasyahud awalnya, tapi imam sudah berdiri. Tapi kalau tasyahud akhir tidak. Imam sudah salam, kita belum selesai tasyahud akhirnya, selesaikan dulu, jangan langsung ikut salam. Karena ini rukun dan ini di akhir sholat. Di akhir sholat tidak ada setelah tasyahud akhir kecuali salawat kepada Nabi, kemudian doa, ya, kemudian salam. Jadi ini ya, tasyahud. Bacaannya bagaimana? Apakah beda tasyahud awal dengan tasyahud akhir? Bacaannya sama, cuma hukumnya beda. Bacaannya sama, bacaan tasyahud itu sama. Di awal dan di akhir itu sama. Ya, dikatakan di sini, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-dartu tasi', pelajaran yang ke-9, bayanut tasyahud, penjelasan tentang tasyahud. Bayanut tasyahud bahwa an yaqul, yaitu mengucapkan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa tasyahud ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Makanya disebut dengan tasyahud karena ditutup dengan syahadat. Dan ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabat. Di antaranya ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan belum memberitakan bahwa beliau mengajari tasyahud ini seperti mengajari Al-Quran. Berarti bagaimana nih dulu? Mengajari tasyahud ini seperti mengajari Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Bacanya harus betul-betul sama, bacanya persis, jangan ada yang dibuang kalimatnya, jangan ada yang salah harokatnya yang bisa merubah makna. Jadi di sini harus ibu-ibu pelajari betul-betul, dihafal dengan benar. Setelah membacanya benar, diulang-ulang ya, sampai hafal. Dan ini harus, karena ini wajib. Kalau tidak wajib ya rukun, bukan sesuatu yang sunnah. Kalau sengaja ditinggalkan, sholatnya bagaimana? Sholatnya tidak sah karena wajib. Apalagi yang rukun lupa saja nggak boleh, tetap harus dibaca. Apalagi ditinggalkan dengan sengaja. Jadi tasyahud awal dan akhir itu punya kesamaan. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya tidak sah. Cuma bedanya itu ketika lupa, itu saja. Ini dibaca dengan benar, ya, dengan detail, gitu.
Karena Nabi SAW dahulu mengajarkannya dengan seperti mengajarkan apa tadi? Al-Quran. Dan lebih tinggi lagi nanti, sebagaimana di sini disebutkan, setelah membaca dengan benar, tentunya kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca supaya apa? Ya, sholatnya lebih khusyuk. Supaya sholatnya lebih khusyuk, nanti insya Allah kita akan pahami maknanya. Namun kita ingin baca dulu kitabnya ya. Jadi setelah menjelaskan tentang bacaan tasyahud, kemudian penulis kitab ini Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau kemudian mengatakan summa yusalli ala nabi wa yubarik alaihi. Kemudian setelah itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan keberkahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini namanya salawat kepada Nabi. Apakah harus sama persis? Kalau ini tidak harus. Kalau salawat tidak harus sama persis, tidak. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan sudah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga sudah mencukupi, tidak apa-apa. Tapi kalau semakin lengkap sebagaimana yang tadi kita baca, tentunya semakin baik. Dibaca selawat ini setelah tasyahud awal atau setelah tasyahud akhir, Ibu? Selawat ini setelah tasyahud awal atau setelah tasyahud akhir? Ya dua-duanya, tapi hukumnya beda. Untuk tasyahud awal tidak wajib, tapi untuk tasyahud akhir apa? Rukun, di atasnya wajib. Lupa saja nggak boleh, lupa harus didatangkan. Misalnya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti lupa misalnya, atau sengaja karena diburu-buru, ya sholatnya tidak sah karena berselawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, ya, yaitu sholat 2 rakaat atau sholat 4 rakaat tapi pada rakaat yang terakhir, atau sholat 3 rakaat pada rakaat yang terakhir. Ini hukumnya rukun, harus dibaca. Ya. Bisa dibaca lengkap, bisa dibaca juga tidak lengkap, tidak mengapa. Kemudian dikatakan dalam kitab ini summa yasta'inu billah, kemudian berlindung kepada Allah fit tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir. Sekarang kita khusus ya, sekarang ini khusus pembahasan tentang tasyahud akhir, yaitu apa? Setelah tasyahud dan sholawat yang kedua-duanya harus, kemudian dianjurkan untuk berta'awud, untuk berlindung kepada Allah dari min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tapi ini tidak wajib ya. Jadi kalau terburu-buru setelah sholawat salam tidak apa-apa, tapi sebisa mungkin karena ini hal yang sangat besar yang sangat kita butuhkan ya, dan tidak panjang. Berlindung dari 4 hal ini kan bukan bacaan yang panjang, maka kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab jahannam
Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Siapa yang tidak takut dari azab jahanam, api yang bukan seperti api di dunia. Api di dunia saja kita sudah tidak kuat. Bagaimana kalau dilipat berkali-kali lipat besarnya, panasnya 69 kali lipat. Yang panasnya itu sampai ke hati, yang sebagaimana pada penjelasan ketika kita membahas surat-surat pendek itu, panasnya api itu mengenai hati. Beda dengan panasnya api dunia yang kena ujung jari, yang panas ya ujung jarinya aja, tidak sampai panasnya itu mengenai ke hati. Tapi ini panasnya mengenai sampai ke hati, panas yang luar biasa yang tidak bisa lari. Bayangkan seseorang di dalam rumah, rumahnya ditutup semuanya, lupa yang punya rumah menggembok, mengunci semua pintu dari luar, kemudian terjadi kebakaran di dalam kamarnya dia, maka dia tentu ketakutan, khawatir. Maka bagaimana dengan jahanam yang tertutup, yang tidak bisa keluar darinya? Maka kita sangat butuh dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Butuh kita untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Di antaranya adalah dipukul dengan mitrokoh, dengan palu yang sangat besar, yang tidak kuat digotong oleh orang satu kampung. Satu kampung nggak kuat bawa gotong palunya, itu yang dipukulkan. Nasallallahu salamah. Maka sungguh-sungguh kita dalam membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Berlindung dari fitnah hidup, fitnah al-mamat. Dunia ini banyak fitnah di sekitar kita yang kita harus berlindung kepada Allah untuk bisa selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Summa yatakhayyar minad du'a ma syaa. Baru setelah itu apa? Berdoa dengan doa-doa yang lainnya. Ya. Cuma ini waktunya saya khawatir tidak cukup. Saya akan sampaikan tentang penjelasan dari tasyahud. Dimulai dengan at-tahiyyat. At-tahiyyat itu apa, Ibu? At-tahiyyat itu adalah pengagungan. Pengagungan. Apa contohnya pengagungan itu? Ya seperti ruku, sujud, itu pengagungan. Menghinakan diri, itu pengagungan. Paham apa tidak ini pengagungan? Terus wassalawat at-tahiyatu lillah. Pengagungan itu hanya untuk Allah saja. Sujud hanya untuk Allah. Menghinakan diri dengan khusyuk hanya untuk Allah. Sujud ruku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wassalawat, salawat juga hanya untuk Allah. Apa itu salawat? Salawat itu doa. Salat itu secara bahasa, salat itu secara bahasa adalah doa. Maka as-salawat itu jamak dari salat. Maksudnya doa-doa. Doa-doa itu semuanya juga hanya untuk Allah. Kalau diartikan sholawat ini sholat secara syariat bagaimana? Boleh apa tidak? Kalau secara bahasa sholat itu doa. Kalau secara syariat sholat itu ya sholat yang kita lakukan. Ada sholat sunnah, ada sholat wajib, itu namanya sholat. Kalau kita artikan sholawat ini sebagai sholat, boleh apa tidak? Ya boleh. Berarti kita artikannya apa? Doa-doa dan sholat
Sholat semuanya hanya untuk Allah, semuanya dilakukan dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah semata. Dengan ikhlas kita melakukannya hanya untuk Allah. Wat thayyibat, wat thayyibat itu juga untuk Allah. Apa itu thayyibat? Thayyibat itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Yang baik-baik dari ucapan dan yang baik-baik dari perbuatan itu untuk Allah. Karena Allah itu thayyib. Di antara nama Allah itu apa? Thayyib, itu nama Allah. Allah itu hanya menerima yang baik-baik. Perbuatan-perbuatan yang baik itu untuk Allah. Ucapan-ucapan yang baik itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diberikan untuk Allah yang tidak baik, dari ucapan maupun perbuatan. Maka setelah kita meyakini bahwa pengagungan hanya untuk Allah, ya, rukuk sujud menghinakan diri, khusyuk hanya untuk Allah. Kemudian kita mengatakan bahwa doa-doa hanya untuk Allah, salat-salat hanya untuk Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Yang baik, ucapan yang baik untuk Allah, perbuatan yang baik untuk Allah. Setelah itu kita mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Dan salam ini juga doa, ya. Salam itu doa. Semoga keselamatan untukmu wahai Nabi. Ya. Kemudian warahmatullah dan rahmah, ini juga doa agar mendapatkan rahmah juga untukmu wahai Nabi. Rahmahnya Allah, kasih sayang Allah untukmu wahai Nabi. Wa barakatuh, dan kebaikan. Barokah itu apa? Kebaikan, keutamaan, kebaikan yang banyak untukmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mendoakan, ya, keselamatan, kita juga mendoakan agar Nabi mendapatkan keberuntungan, mendapatkan rahmah dan mendapatkan keberkahan. Ya, kemudian setelah itu apa Ibu? Assalamu alaina. Setelah itu kita mendoakan untuk semua yang ada di bersama kita. Kalau kita laki-laki sholatnya berjamaah, berarti untuk semua jamaah yang ada di masjid. Ya. Kalau sholatnya di rumah, ya untuk yang ada di rumah semuanya, semoga mendapatkan keselamatan. Assalamu alaina, ya. Kemudian wa ala ibadillahis sholihin, dan keselamatan juga untuk hamba-hamba yang soleh. Bedanya apa? Kalau alaina untuk yang bersama kita, tapi kalau wa ala ibadillahis sholihin, baik yang bersama kita ataupun yang tidak bersama kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, semuanya kita doakan. Wa ala ibadillahis sholihin. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia kita doakan, dan ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi jangan malah sudah membaca doa tasyahud ini, malah bukannya mendoakan orang yang meninggal, malah minta kepada yang meninggal. Berarti ucapan kita bertentangan dengan perbuatan kita. Malah sebagian orang mendatangi kuburan bukannya mendoakan, malah mengkeramatkan kuburannya, malah meminta kepada yang meninggal, dijadikan perantara untuk meminta kepada Allah. Ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam doa tasyahud. Ya, kita tidak tahu bagaimana mereka melakukan itu. Apakah mereka tidak paham apa yang diucapkan dalam tasyahud? Kenapa kemudian malah mengkeramatkan kuburan-kuburan, meminta kepada orang yang sudah mati? Maka ini hal yang
musibah yang mengenai pada sebagian kaum muslimin, ya kita hendaknya tidak sebagaimana yang tidak tahu. Kita sudah tahu bahwa orang-orang yang soleh itu kita doakan, bukan kita malah meminta kepada mereka yang sudah meninggal dari orang-orang soleh. Kita doakan semuanya orang soleh, baik yang meninggal maupun belum meninggal. Dalam sholat kita mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian setelah itu kita bersaksi dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini persaksian yang sangat besar, ya, yang nanti akan bermanfaat sebagaimana yang tadi kita katakan. Siapapun yang bersaksi dengan dua kalimat syahadat ini dan dia menjalankannya, memahami dan menjalankannya, dia bersaksinya dengan benar, tidak seperti orang munafik, dan dia bersaksinya dengan benar dengan tidak melanggar ucapan persaksiannya dengan perbuatan syirik dan pembatal keislaman, nanti pasti akan mendapatkan manfaat dari persaksian ini. Meskipun dia orang yang banyak berbuat dosa, dia akan dikeluarkan dari api neraka, ya. Sekecil apapun keimanan dia, tapi dia memiliki iman dengan ucapan ini. Karena dengan ucapan ini seorang memiliki pokok keimanan, keimanan yang kemudian amalan-amalan yang lainnya dibangun di atas pokok keimanan ini, sehingga membuat sempurna imannya. Semakin banyak amalan-amalannya, ya, maka dia semakin sempurna imannya. Semakin menjauhi kemaksiatan, semakin sempurna imannya. Tapi ada orang yang sudah mengucapkan tapi banyak berbuat dosa, maka imannya tidak sempurna. Tapi apakah dia telah hilang keimanannya? Belum, karena perbuatan dosa besar, ya, apakah itu judi, mencuri, bahkan zina, itu tidak mengeluarkan dari keimanan, ya. Ini bukan meremehkan itu, tapi maksudnya secara hukum Allah tidak menjadikan dosa besar itu menjadi sebab keluar dari Islam atau keluar dari iman, namun dia terancam dengan siksa yang sangat keras, tapi tidak akan selamanya. Sehingga dua persaksian ini sangat besar keutamaannya dan akan didapatkan manfaatnya pada waktunya, ya. Kemudian setelah itu berselawat kepada Nabi SAW. Mungkin selawat ini kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami, dan kalau ada pertanyaan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya tidak apa-apa Ibu untuk kita murojaah, mengulang lagi apa yang sudah pernah kita pelajari. Ya, ini ada pertanyaan, insyaallah. Afwan Ustaz, yang mana dulu ya? Yang kecil dulu, yang di atas ini. Jika saat sholat berjamaah kita tidak sempat membaca selawat pada tasyahud awal karena mengikuti gerakan imam, perlukah kita sujud sahwi? Tidak, ya. Apalagi kalau sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kalau kita ikutnya dari pertama sampai terakhir, meskipun kita lupa, salah dan sebagainya, tidak ada sujud sahwi. Ini kalau sholatnya berjamaah, kalau dan ikutnya dari awal sampai akhir, itu tidak mungkin kita sujud sahwi. Gak ada sujud sahwi bagi orang yang sholat berjamaahnya dari awal sampai akhir, kecuali kalau kita berjamaahnya itu, ya, masbuk, terus kita terjadi lupa pada saat sudah salamnya imam. Jadi lupanya itu setelah kita selesai, imamnya sudah selesai, kita melanjutkan sholat. Mungkin di situ kita terjatuh pada lupa yang di situ ada sujud sahwi. Tapi kalau kita sholatnya bersama imam dari awal sampai akhir, mau lupa mau apa, ya tidak ada sujud sahwi, ya. Nah ini kalau tasawuf awal sholawat tidak dibaca, ya tidak sujud sahwi. Jangankan kalau bersama imam, kalau sholat sendiri pun tidak tasawuf awal tidak perlu sujud sahwi. Bahkan seandainya sengaja setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh,
terus bangun berdiri sengaja tidak selawat juga apa? Sah. Karena selawat pada tasyahud awal itu tidak wajib. Apa hukumnya jika selama ini dalam tasyahud awal tidak membaca selawat dan tidak melakukan sujud sahwi? Ya ini tadi, kalau tasyahud awal selawat tidak wajib, tidak apa-apa. Baik. Apa Ustaz, izin bertanya, pada saat sholat subuh saya seorang ibu dan saya membangunkan anak perempuan saya untuk sholat berjamaah. Pada saat saya sudah selesai sholat sunnah qabliyah subuh, anak saya baru ambil wudhu. Apakah saya harus nunggu anak saya sholat sunnah dulu atau saya langsung mulai saja sholat jamaah subuh? Lebih baik menunggu anak saya sholat sunnah dulu atau langsung saja sholat berjamaah subuh? Ya. Anak saya tidak usah sholat sunnah. Ya, ibu-ibu tidak wajib sholat berjamaah. Ibu tidak wajib sholat berjamaah. Ya. Sehingga hukumnya apa sih sholat berjamaah bagi ibu-ibu? Hukumnya paling mubah ya, boleh saja. Tidak wajib, tidak harus. Ya, sholat sendiri tidak apa-apa. Jadi walau alam besar menurut saya anak biar sholat sunnah. Kalau mau berjamaah ya tunggu dulu sholat sunnah. Malah bisa dipastikan bahwa anaknya sholat sunnah dulu, pastikan, karena ini keutamaannya sangat besar. Jangan-jangan nanti kalau kita tidak tunggu malah anaknya ya tidak sholat sunnah juga. Maka ditunggu tidak apa-apa kalau mau berjamaah. Kalau tidak mau berjamaah juga tidak apa-apa, tapi juga pastikan bahwa anaknya itu telah sholat sunnah. Karena ini memang meskipun sunnah, tapi ini sesuatu yang pahalanya luar biasa, sangat besar. Di antara sholat rawatib, ya, sholat sunnah rawatib yang paling besar ya ini sholat sunnah sebelum subuh. Sampai pun kita tidak melakukannya karena waktunya yang tidak ada, kita lakukan setelah terbit matahari, tidak mengapa, karena untuk mendapatkan keutamaan yang besar dari sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Jadi yang saya pahami di sini ya sebaiknya itu tunggunya itu bukan sebetulnya tunggunya bukan sholat berjamaahnya, tunggu supaya pastikan anaknya sholat sunnah. Habis itu sudah pasti ibu boleh sholat sendiri subuhnya, atau mau menunggu juga tidak mengapa, supaya juga sholat subuhnya anak mungkin lebih baik ya, karena dengan berjamaah berarti kita bisa mengajari bagaimana tumakninah ya, karena kalau sholat sendiri barangkali ya kurang perhatian, tidak dengan tumakninahnya. Tapi kalau berjamaah kemudian kalau berjamaah jadinya lebih tumakninah, bacaannya lebih panjang. Kalau sholat sendiri mungkin dia bacaannya tidak panjang, kalau dengan ibu mungkin bisa lebih panjang atau yang semisalnya. Ya, intinya sholat sunnah 2 rakaat ini tidak disepelekan, meskipun tidak dosa, tidak dilakukan tidak dosa, tapi kerugian ketika kita tidak menjalankannya, karena pahalanya yang sangat luar biasa dan akan kita dapatkan ya, akan kita rasakan pada saat datangnya hari pembalasan. Barangkali ini ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan yang terjadi di majelis kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.